Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami sudah berdoa bersama, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau sekalipun di rumah masing-masing, di tempat yang berbeza. Namun di dalam Engkau Tuhan, pembenaran yang telah Engkau beri, kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, dimanapun kami berada. Kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat merayakan Jumat Agung bersama, di mana kami sebagai sebuah gereja, sekalipun hanya melalui video pertemuan ini Tuhan, kami dapat mengingat bersama korban kematian-Mu yang sempurna untuk menebus kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terpuji namamu, kami berkati firman-Mu yang akan kami dengar bersama sebentar ini, menjadi firman yang berkuasa dan mengingatkan kami, meneguhkan hati kami akan siapa kami di dalam Engkau dan apa yang telah Engkau lakukan untuk setiap orang yang percaya. Terpujilah namamu Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua jemaat JSM kita katakan amin. Jadi shalom sekali lagi. Terima kasih karena mengambil masa untuk berkumpul bersama, walaupun kita berada di rumah masing-masing, dan saling merindui persekutuan yang dekat, yang boleh bersalaman, yang boleh berpelukan dalam Tuhan. Namun kita bersyukur karena iman perjanjian baru tidak pernah dibatasi oleh kawasan. Amin, haleluya. Jadi pada hari ini, pada malam ini, Pastor akan kongsikan firman yang harap singkat, untuk semua, dimana untuk kita dapat mengingat bersama, apakah Paskah bagi umat perjanjian baru. Bagi kita yang bukan orang Yahudi, perkataan Paskah itu memang bukan sesuatu yang lahir bagi generasi kita. Namun kita bersyukur karena iman di dalam Kristus Yesus, kita dapat membaca Alkitab perjanjian lama yang dimiliki oleh mereka, perjanjian yang dipotong oleh Allah bersama dengan orang Yahudi. Hari ini kita dapat melihat Kristus, melihat setiap muka surat perjanjian lama di dalam Alkitab yang kita percaya ini, bahwa setiap muka surat itu adalah tentang Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Yesus di dalam perjanjian lama, semua itu adalah bayangan tentang keselamatan bagi umat-umat yang percaya. Tetapi dalam perjanjian baru, Kristus, domba Paskah kita yang sejati, adalah hakikat daripada keselamatan kita itu sendiri. Jadi shalom dan selamat berkebaktian bersama pada hari ini di dalam rumah kita masing-masing. Nah, apa itu Paskah? Kalau kamu lihat di dalam kamus Alkitab kamu, kalau Alkitab kamu ada kamus di belakang, dia ada memberi sedikit definisi supaya kalau ada yang masih belum sempat membaca buku Keluaran, dapat mengerti serba sedikit ataupun mendengar, melihat, tidak sesat kalau pastor bercakap tentang apa yang berlaku pada waktu itu. Oke, sedikit definisi tentang Paskah, kamu akan lihat itu dalam paparan. Pada malam ini pastor ada sediakan slide, kamu akan dengar suara pastor dan kamu akan lihat itu di paparan screen kamu, baik itu kamu gunakan television maupun screen di telepon kamu sahaja, kamu akan lihat paparan itu. Apa itu Paskah yang pastor sudah cari tahu selain melihat kamus Alkitab kamu? Paskah adalah pesta pertama dari ketiga pesta tahunan yang terbesar dari orang Ibrani. Siapa itu orang Ibrani? Itu adalah orang Yahudi. Dirayakan dalam bulan Nisan dari tanggal 14 sampai 21 sebagai peringatan tentang peristiwa malaikat maut ketika melalui atau melewati rumah-rumah Israel hendak membunuh semua yang sulung di tanah Mesir, baik binatang maupun manusia. Sebelum perkara ini berlaku, sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kamu boleh membaca lebih daripada firman-firman yang dipapar di dalam paparan itu. Disebut juga Paskah ini sebagai pesta roti tidak beragi. Domba Paskah disembelih sebagai membayangkan Kristus dan kesengsaraannya. Paskah orang Kristen ialah perjamuan suci. Kita akan lihat itu sebentar lagi, bagaimana kita melihat Paskah itu yang sebenarnya kita rayakan sepanjang masa, karena Yesus adalah domba Paskah satu kali untuk selamanya. Dan bagi kita sebagai orang Kristen, suatu pengertian lain dalam Paskah ini adalah perayaan kebangkitan Tuhan kita, bahwa karena dia bangkit, dosa dan maut dikalahkan selama-lamanya, dan setiap orang yang percaya memiliki hidup sejati dan kekal, mewarisi setiap pemberian Allah yang ajaib di dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam paparan slide yang seterusnya, kamu akan lihat bahwa ketika Paskah yang pertama sekali berlaku di Mesir, pada waktu itu apa yang berlaku adalah
hukuman kepada semua ilah atau dewa di Mesir. Selain kita mengetahui bahwa Allah pada malam itu melalui malaikat maut menjelajah seluruh negeri Mesir untuk membunuh setiap anak sulung, anak lelaki sulung, serta setiap anak jantan sulung binatang. Dan ada suatu perkataan yang terambil di dalam Keluaran 12 ayat 12 dalam versi Alkitab bahasa Malaysia. Allah mengatakan, aku akan menghukum semua dewa di Mesir. Akulah Tuhan. Nah, ada sesuatu yang sangat jelas di sini yang pastor tidak pernah lihat sebelum ini. Bahwa Paskah itu, kalau kita kaitkan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus sebagai domba Paskah kita yang sempurna. Di Mesir dulu yang menggambarkan dunia ini, bukan saja membunuh setiap anak lelaki sulung serta setiap anak jantan sulung. Allah juga menghukum semua dewa di Mesir. Kalau engkau sedang mengalami pergumulan pada saat ini, dan di luar sana ada virus corona yang sedang menyerang bukan saja negara kita tetapi seluruh dunia. Namun pengharapan setiap orang percaya, ada suatu janji, ada suatu perlindungan buat orang yang percaya. Allah membuat perbezaan di antara umatnya dan dunia yang tidak percaya kepada dia, bahwa perlindungan kepada orang yang percaya itu terjamin. Berarti Allah sebagaimana ayat di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-12 ini, pasal 12 ayat yang ke-12, bahwa Allah menghukum semua dewa di Mesir. Itu adalah gambaran bahwa setiap roh jahat, setiap kerajaan gelap telah mengalami penghukuman yang sejati. Sebab itu orang yang percaya kepada Kristus, engkau yang percaya, kita bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bebas dari dosa, kita boleh beroleh kemenangan dalam apapun bentuk pergumulan dan serangan, karena Yesus telah menjamin setiap pembebasan dan keselamatan itu buat kita. Oke, kita akan lihat ke paparan slide yang seterusnya. Nah, ada sesuatu yang luar biasa tentang Paskah pada tahun ini. Ya, sama ketika Paskah berlaku pada pertama kali di Mesir, di mana setiap orang itu terkurung. Berarti itu adalah PKP bagi bangsa itu, karena Allah memerintahkan demikian, karena Allah akan memerangi ilah dan dewa-dewa di Mesir, dan bahkan membunuh setiap anak sulung manusia, bermula dengan anak Firaun dan juga binatang jantan yang sulung. Jadi pada waktu itu mereka terkurung. Ya, sangat signifikan, sangat bermakna untuk kita pada hari ini, karena sekarang adalah waktu PKP dan waktu merayakan Paskah. Kita mau melihat di dalam ayat-ayat ini suatu pengharapan yang kita boleh lihat untuk kita pada hari dan masa ini. Oke, di dalam Kejadian 15 ayat 12 hingga 14. Kita mau melihat ayat ini dalam menikmati bahwa PKP ini mengingatkan kita berlaku pada zaman Paskah dan bagaimana bangsa Israel di zaman yang dahulu, bahwa ya terulang semua orang berada di dalam rumah, dan kita sedang berharap bahwa yang mampu membalikkan setiap wabak dan tulah itu hanya korban yang sempurna. Kita bersyukur untuk Tuhan Yesus. Nah, Kejadian 15 ayat 12 hingga 14, Allah telah memberitahu Abraham apa yang akan berlaku kepada bangsanya. Berarti perhambaan di Mesir, dan apa yang akan berlaku dan bagaimana mereka akan keluar, bagaimana akan Allah membela bangsa ini untuk keluar. Itu adalah suatu pengharapan yang sudah lama diberitahu. Walaupun sudah ada pergumulan sebelumnya, tapi Allah sudah memberitahu lebih awal kepada Abraham. Dan pastor percaya bahwa firman-firman ini yang dihafal oleh anak-anak orang Ibrani, mereka melihat ini dan diperingatkan. Tapi sebanyak mana orang yang berpaut kepada firman itu, sebanyak itu orang boleh mempercayai kebaikan Allah. Oke, ayat pasal 15 ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Nah, berhenti di ayat itu, gelap gulita yang mengerikan. Kita sedang mengalami satu fasa gelap gulita yang mengerikan, yaitu ada wabah corona. Dan pada zaman Paskah bangsa Israel, di luar sana malaikat maut akan menjelajah. Tetapi apa yang berlaku, Allah sudah memberitahu lebih awal ini kepada Abraham. Ayat 13, berarti keselamatan kita itu terletak kepada firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Sebab selepas gelap gulita yang mengerikan itu, perkataan itu disambung dengan ayat 13 berkata begini, firman Tuhan kepada Abram. Berarti terang bagi setiap orang yang percaya dalam setiap
masalah, dalam setiap pergumulan, dalam setiap wabak, hanya firman Tuhan yang akan menjadi terang kepada kita. Amin. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak atau diperhamba maksudnya, dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ini adalah suatu persis seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan pada malam Paskah, keesokan harinya ketika mereka keluar, ketika mereka meninggalkan tanah Mesir. Apa yang berlaku kepada bangsa Israel? Mereka memang keluar membawa harta yang banyak, karena orang Mesir bermurah hati, orang Israel dan siapa yang melakukan itu adalah sebenarnya wanita-wanita. Pergi ke rumah-rumah jiran dan mengatakan untuk meminta itu dan ini, dan mereka mendapat perkenanan yang ajaib dari bangsa itu. Tapi kita harus ingat, itu adalah sebenarnya penghambatan iblis, kalau kita boleh lihat begitu. 400 tahun diperhambakan. Ketika engkau memberi dirimu dibebaskan dan mengambil berita baik Injil, engkau bebas, dan setiap yang Allah telah kumpulkan, yang telah Allah kumpul bagi engkau, bagi berkat, itu semua akan hadir bersama dengan engkau. Pastor sangat mempercayai tempo Paskah ini, sebagaimana bangsa Israel mengalami kemakmuran itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami hal yang sama. Baik itu dari segi fisikal, baik itu dari segi harta yang banyak, itu berbicara semua aspek kehidupan. Ya, bukan hanya terbatas kepada satu yang manusia cenderung lihat itu sebagai kekayaan. Tetapi itu memang benar, tetapi kita percaya Kristus membuat segala sesuatu dilipat gandakan dalam hidupmu. Pertama, bahwa engkau menjadi orang benar dalam Kristus. Karena engkau benar di dalam Dia, maka semua yang lain itu mengikuti engkau karena engkau benar dalam Kristus Yesus. Oke, kita lihat seterusnya bagaimana kita mengingat Paskah. Apa itu Paskah buat kita? Apa pengertian dia untuk orang Kristen? Di dalam paparan slide seterusnya, lihat. Berarti Paskah buat kita adalah merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak pesanan yang penting di dalam Alkitab, tetapi ada satu pesanan yang sangat penting dan tertulis dalam Korintus, dan bahwa itu disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Rasul Paulus. Dan itu diambil dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 26. Betapa pentingnya untuk setiap orang percaya merayakan ini, mengingat ini, karena berarti inilah bahasa cinta Tuhan. Bahwa maksudnya setiap anak-anaknya yang mengingat dan respon kepada perkara ini, Allah merasa Dia sangat dikasihi oleh kita ketika kita mengingat dan melakukan ini. Mari kita baca bersama 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. Ayat 23 mengatakan begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Berarti Allah di dalam Kristus Yesus, Dia mahu kita memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Amin. Berarti Tuhan Yesus katakan ini di sini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena setiap kali kamu memakan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sangat penting memberitakan kematian Tuhan di dalam pribadimu. Sangat penting memberitakan kematian Tuhan di dalam rumah tanggamu. Sangat penting memberitakan kematian Tuhan kepada anak-anakmu. Sangat penting untuk kita bersama memberitakan kematian di dalam gereja kita, karena hanya itu jaminan kemenangan, hanya itu jaminan pengampunan, hanya itu jaminan kesembuhan, hanya itu jaminan kemakmuran, hanya itu jaminan untuk seluruh yang kita perlukan untuk hidup di muka bumi ini. Yesus adalah kemenangan. Dan ketahuilah, berarti ketika kita mengisytiharkan kematiannya, kita mengisytiharkan kemenangan kita. Ketika kita mengisytiharkan Yesus melalui perjamuan kudus, berarti dengan aktif
aktif kita mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Raja buat keluarga saya, untuk hidup saya. Hanya Engkau satu-satunya kemenangan saya selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Amin, GISM, amin. So, mari, ini adalah maksud Paskah bagi kita. Kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Setiap kali engkau mengambil perjamuan kudus, berarti engkau sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Engkau sedang memberitakan kemenanganmu di dalam Dia. Menang atas segala perkara. Menang atas pergumulan. Menang atas sikap-sikap yang masih kita mau lucutkan. Itu di luar upaya. Sentiasa beritakan kemenangan Tuhan atas dirimu, sehingga engkau mengerti engkau siapa dalam Kristus, itu akan lucut. Amin. Jadi, apa yang berlaku kepada kita orang percaya ketika kita menerima domba Paskah yang sempurna ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 1 hingga 2 mengatakan, lihat di paparan screen kamu ada di sana. Berarti setiap orang yang percaya, yaitu kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita dialihkan dari kematian kepada hidup yang kekal di dalam Dia. Jadi mari kita baca bersama berita baik ayat ini untuk setiap orang yang ada di dalam Kristus. 1, 2, mula. Jadi sekarang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus tidak perlu lagi takut kepada hukuman yang sebenarnya patut untuk Allah jatuhkan atas kita. Lihat bahwa ayat ini mengatakan hukuman yang Kristus tanggung adalah hukuman yang sepatutnya Allah jatuhkan atas kita. Namun firman ini mengajak kita, karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus, engkau tidak perlu takut lagi kepada hukuman itu. Sebab itu lakukan perjamuan kudus untuk memberitakan kematiannya, karena di dalam kematiannya Allah tidak menjatuhkan hukuman yang patut atas kepalamu. Dan ayat 2 disambung demikian, kenapa tidak perlu takut? Karena kita yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus sudah menerima Roh Allah yang memberi hidup. Amin. Katakan, Roh Allah yang memberi hidup. Katakan. Dan Rohnya itulah yang membebaskan kita. Katakan, membebaskan kita. Membebaskan kita dari kuasa dosa dalam diri kita yang dulu selalu menjerat kita kepada kematian rohani. Adakah sesuatu yang kau rasa mau dibebaskan hari ini? Alkitab menjelaskan di sini bahwa Roh Allah yang telah kita terima itu memberi kita hidup, dan Roh itulah yang membebaskan kita dari kuasa dosa. Terus baca firman, tingkatkan pewahyuan, berdoa di dalam Roh, karena Roh itu yang berkuasa membangkitkan engkau mengatasi setiap perkara yang kau tidak dapat atasi di dalam hidupmu. Inilah berita baik perjanjian baru. Amin. Kita terus lihat di dalam paparan yang slide yang seterusnya. Di sana pastor letakkan 2 ayat yang lain yang diambil dalam Ibrani. Karena tadi itu adalah orang yang percaya dipindahkan dari kematian kepada hidup. Dan apakah inti utama di dalam perjanjian baru? Inti utama dalam perjanjian baru adalah tentang pengampunan dosa. Amin. Jadi kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ayat 14 dan juga ayat yang ke-19. Ada 2 ayat ini yang kita akan baca bersama. Oke, mari kita baca. Kalau sudah ada di dalam paparan slide kamu, paparan screen kamu, mari kita baca bersama. 1, 2, mula. Jadi, dengan mempersembahkan 1 korban saja, Kristus sudah menyucikan kita dari dosa dengan sempurna untuk selamanya. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semakin dikuduskannya. Karena itulah saudara-saudari, oleh karena darah Yesus, kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus di surga tanpa rasa takut. Amin. Tanpa rasa takut. Lihat, di dalam ayat ini, Kristus mempersembahkan hanya 1 korban saja. 1 kali saja. Dan sesudah itu, Ia sucikan kita dari dosa dengan sempurna untuk selamanya, bukan untuk sementara. Terima berita baik itu. Katakan kepada dirimu, terima kasih Tuhan, karena saya sudah disucikan dari dosa. Sempurna untuk selamanya. Jadi dalam ayat 19, karena apa yang sudah berlaku, yaitu pendamaian dosa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita semua. Oke, jemaat JISM, ayat 19 itu
memanggil kita, mengajak kita, berseru kepada kita. Karena itulah saudara-saudari di JSM, dia katakan, oleh karena darah Yesus, katakan darah Yesus, darah Yesus, kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus di surga tanpa rasa takut. Adakah engkau merasa takut datang kepada Allah, mengingat masa lalumu, mengingat masa sekarangmu yang dipenuhi dengan ketidaksempurnaan? Allah katakan, di dalam semuanya itu Yesus telah menyucikan engkau, dan engkau boleh masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus di surga. Bukan hanya di tepi-tepi, bukan hanya di sering-sering, bukan di luar pintu, tetapi di dalam, bahkan di pusat penyembahan yang maha kudus di surga, tanpa rasa takut. Pastor, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan, setiap orang yang merasa takut datang kepada Allah di dalam gereja ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu bukan roh yang kau terima dari Tuhan. Lucut sehingga engkau berani masuk, berani melayani, berani memberi, berani melakukan untuk Tuhan. Masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus di surga tanpa rasa takut. Amin, amin. Jadi itu adalah ayat kita. Jadi pastor mau akhiri dengan suatu mengupas suatu kebenaran. Ada suatu hari raya yang dirayakan, ya, ada suatu upacara yang dilakukan di dalam perjanjian lama yang dipanggil Hari Raya Pendamaian. Oke, kalau kamu lihat itu di paparan screen kamu, pas ada sediakan terus itu. Hari Raya Pendamaian itu adalah istilah yang digunakan di dalam Alkitab Terjemahan Baru. Kalau kamu menggunakan atau membaca Alkitab Bahasa Malaysia, istilah itu dipanggil Hari Pengampunan Dosa. Minta maaf, Pastor belum, mungkin masih salah. Pastor akan betulkan, oke? Pastor akan betulkan apa yang kamu akan lihat di screen itu. Dalam bahasa Malaysia, ia adalah Hari Pengampunan Dosa. Oke, di dalam FVB, ia dipanggil sebagai Hari Penebusan, Hari Penebusan saja, oke? Ya, dipanggil Hari Penebusan. Oke, itu di dalam FVB. Jadi supaya kita dalam muka surat yang sama, kita akan hanya gunakan satu istilah yang digunakan di dalam terjemahan baru, yaitu Hari Raya Pendamaian. Sebut Hari Raya Pendamaian. Oke, Hari Raya Pendamaian. Nah, upacara ini, upacara di mana imam masuk 1 tahun 1 kali untuk pendamaian dosa bagi bangsa Israel dengan Allah, dipanggil sebagai Hari Raya Pendamaian. Itu upacara dilakukan oleh imam besar dalam mewakili bangsa Israel untuk datang kepada Allah dan mengadakan pendamaian dosa bagi bangsa ini supaya mereka diberkati sepanjang 1 tahun yang akan mendatang. Jadi upacara ini, kamu boleh lihat pesanan yang diberikan oleh Musa, oleh Allah kepada Musa. Kamu boleh baca itu di dalam Imamat yang ke-16. Oke, jadi apa yang berlaku pada Hari Raya Pendamaian? Nah, di paparan screen kamu sekarang, kamu akan lihat ada satu gambar yang ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu adalah singkatan. Pasti ada sediakan juga satu slide, gambar yang lebih besar. Itu mungkin hanya diletakkan oleh IJ sepintas lalu untuk kamu dapat gambaran yang lebih besar dalam satu page yang besar. Tapi kita akan lihat lebih lama page yang ini supaya dari sini pas akan kupas terus. Oke, pada Hari Raya Pendamaian, apa yang berlaku? Kamu lihat di dalam gambar yang bernomor 1 itu, kamu nampak ada seorang imam besar di sana dan juga ada 2 ekor kambing. Ada satu yang dipanggil scape, ada satu load, itu karena dalam bahasa Inggris. Berarti ada satu kambing ini, ada 2, apa maksud dari kedua kambing ini? Pada Hari Raya Pendamaian, bangsa Israel harus datang membawa 2 ekor kambing kepada imam besar untuk dipersembahkan. Kambing yang satu itu adalah untuk korban penebus dosa. Oke, yang satu lagi itu akan dijatuhkan tempat pemindahan dosa, di mana bangsa Israel akan melihat kambing ini sebagai penanggung dosa mereka, dijauhkan daripada perkemahan, dijauhkan dan sehingga mati masuk ke dalam jurang. Begitu jauhnya dosa itu dijauhkan daripada mereka. Nah, oke, itu gambar yang pertama. Jadi di gambar yang pertama itu
imam akan mengadakan undian kepada kedua kambing itu. Mana satu yang akan dipersembahkan sebagai korban penebus salah dan penghapus dosa, dan yang satu itu sebagai kambing yang akan dipanggil sebagai kambing Azazel. Oke, kamu boleh baca itu di dalam Imamat yang ke-16. Dan kedua-dua kambing ini akan diikatkan di pintu gerbang itu, di pintu gerbang kemah pertemuan, diikatkan suatu benang warna merah pada tanduknya. Oke, jadi itu adalah upacara. Nah, sebelum imam melakukan upacara khusus untuk pendamaian kepada bangsa Israel, ada sesuatu yang dia perlu lakukan untuk dirinya dahulu. Jadi di gambar yang kedua itu, sebelum proses sampai di gambar yang kedua, apa yang berlaku, imam harus mempersiapkan lembu jantan, korban lembu jantan, dan juga untuk itu adalah untuk penghapus dosa, dan ada satu korban untuk korban bakaran, yaitu domba. Yang dia harus lakukan upacara itu untuk mentabis, untuk melakukan pendamaian bagi dirinya sendiri dan keluarganya sebelum dia mewakili seluruh bangsa itu. So lihat, even di dalam Alkitab ini dia menjelaskan bagaimana Allah sangat mementingkan keluarga. Imam itu walaupun dia imam besar, dia diarahkan untuk mengadakan pendamaian bukan hanya untuk dirinya tapi untuk keluarganya. So keluarga itu sangat penting. Kita bersyukur pada waktu PKP ini kita berkumpul sebagai keluarga. Nah, apa yang berlaku? Imam setelah dia mempersembahkan lembu jantan itu sebagai korban persembahan, dia akan mengambil darah daripada lembu jantan itu, dia akan bawa masuk ke ruang Maha Kudus. Dan pada masa ini mungkin IJ boleh paparkan gambar yang lebih besar, di mana imam berada di ruang yang Maha Kudus, di mana terdapat tabut perjanjian, di mana imam membawa korban darah lembu jantan untuk pendamaian bagi dirinya. Dia akan mengambil darah itu dan dia akan memercik menggunakan darahnya satu kali di atas tabut pendamaian, di atas tutup pendamaian, berarti kamu nampak ada itu dua kerubim dan berdiri di atas penutup tabut perjanjian, itu dipanggil sebagai tutup pendamaian. Oke, dan darah itu akan dipercik sekali di atas tabut tutup pendamaian itu, dan seterusnya imam akan memercik 7 kali di depan tabut perjanjian. Nah, apa maksudnya itu? 7 adalah angka kesempurnaan. Berarti kenapa hanya 1 kali di atas tutup pendamaian? Karena imam itu adalah dengan profetik mengatakan, sebagaimana Kristus melakukan pendamaian 1 kali untuk selamanya buat kita semua, dia berjaya menghapuskan dan meniadakan dosa di dalam hidup setiap orang yang percaya. Dan nomor 7, percikan di depan tabut pendamaian itu membawa maksud bahwa korban Tuhan Yesus sempurna, dan bahwa untuk engkau didamaikan dengan Allah itu adalah pendamaian yang sempurna seperti ayat yang telah kita baca tadi, sehingga kita boleh masuk dalam pusat penyembahan di ruang Maha Kudus di surga, karena apa yang Yesus buat itu adalah sempurna. Jadi setelah imam melakukan korban ini, dia akan keluar dan sekarang dia akan mengambil kambing domba jantan yang ditentukan bagi bangsa Israel untuk pendamaian dosa bagi bangsa itu. Dia lakukan upacara itu sekali lagi seperti yang di nomor 3 itu. Tapi kali ini karena dia sudah selesai upacara bagi diri dan keluarganya, dia akan lakukan ini untuk mewakili bangsa Israel. Semua upacara yang sama diulang. Sebab itu yang di keempat itu dia masuk kembali ke ruang Maha Kudus untuk pendamaian bagi bangsa Israel. Setelah dia selesai melakukan ini, apa yang dilakukan oleh imam seterusnya adalah dia akan menumpangkan tangannya ke kambing Azazel, warna yang lebih gelap itu. Kambing Azazel, dia akan menumpang tangannya di sana. Kita mungkin boleh lihat gambar yang lebih besar. Oke, IJ boleh letakkan itu, bahwa imam akan menumpang tangannya ke atas kambing Azazel itu. Apa yang dia buat? Dia mengakui setiap dosa-dosa seluruh bangsa Israel. Dia menimpakan seluruh dosa bangsa itu, dan
kambing Azazel ini dijadikan sebagai penanggung dosa bagi bangsa Israel. Dan berarti ini adalah suatu kesan, pemandangan yang dilihat sendiri oleh bangsa Israel. Bukan saja dosa mereka itu mendapat pendamaian dengan korban, tetapi mereka melihat suatu pemandangan karena kambing Azazel ini akan diheret keluar. Setelah imam menumpangkan tangan, berarti seluruh dosa bangsa itu dipertanggungjawabkan. Berarti upah dosa ialah maut. Kambing ini harus mati menanggung dosa bagi bangsa ini dengan cara yang mereka lihat bahwa ada satu janji Allah di dalam Mazmur, dan kita akan baca ayat itu sebagai penutup kemudian. Bagaimana Allah membawa dosa bangsa ini jauh daripada mereka, itu nanti pasti akan kupas sebagai penutup. Dan kambing ini, oke, kita akan lihat gambar yang lebih besar, akan diheret keluar dari pintu gerbang yang di sebelah timur dan terus menuju ke timur, dibawa oleh pembawa kambing Azazel yang kambing di mana dipenuhi dengan dosa dan sebagai dosa bangsa Israel dan orang Israel. Setelah imam keluar daripada ruang Maha Kudus dan mereka melihat imam menumpang tangan kepada kambing Azazel ini, mereka melihat suatu pemandangan bagaimana dosa mereka itu diheret, dijauhkan daripada kemah mereka, dijauhkan dari hidup mereka, dijauhkan daripada keluarga mereka, dijauhkan dari community mereka. Berarti 1 tahun yang akan datang mereka akan mengalami hidup yang diberkati karena dosa telah dijauhkan daripada mereka. Bukan saja diadili daripada korban itu yang mereka lihat, tapi dia juga dijauhkan. Nah, apa yang berlaku kepada kambing Azazel ini? Dia diheret sejauh timur, ke timur, sehingga akhirnya menemukan satu jurang. Si pembawa akan membuang kambing Azazel ini, yaitu berarti aksi pembuangan dosa ke jurang itu. Dan apabila kambing ini jatuh dibuang ke jurang, berarti itu adalah pembuangan dosa, dijauhkan dari bangsa Israel. Dilihat bahwa benang yang berwarna merah yang diikat kepada tanduk kambing ini, ketika dia mati dan sampai di jurang, dia akan benang itu berubah menjadi warna putih, dari merah menjadi putih. Wow, itu adalah suatu gambaran bahwa Kristus dalam pembasuhan darah kita, dosa kita, dia telah menjadikan kita putih, murni, bersih oleh darahnya. Dan pada waktu yang sama, kalau benang pada kambing Azazel ini berubah menjadi putih, benang pada yang diikatkan di tiang pintu gerbang daripada kambing yang satu itu, kan dia punya benang diikatkan di pintu gerbang. Benang merah itu juga berubah menjadi putih pada waktu yang sama. Jadi berarti orang Israel yang tidak melihat Azazel itu sampai jatuh, mereka tahu bahwa dosa itu ditamatkan dan tidak akan menghantui mereka karena mereka melihat bahwa benang yang di pintu gerbang itu menjadi putih. Berarti dosa berjaya disucikan, dijauhkan daripada hidup mereka. Nah, apa yang kita boleh belajar dari sini? Di dalam Mazmur 103 ayat 12 berkata begini, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mungkin ayat ini sebelum ini sangat sukar untuk kita mengerti karena kita bukan orang Yahudi. Tapi di dalam ayat ini menceritakan apa yang baru kita lihat pada hari raya pendamaian. Inilah yang berlaku, bahwa Allah disembah di tabut perjanjian. Allah disembah di kemah pertemuan itu, berarti di mana tabut perjanjian itu terletak di barat. Sebab orang Israel akan menyembah Allah, dan menyembah Allah menghadap ke barat. Berarti mereka tidak menyembah matahari. Dan ketika kambing Azazel itu dikeluarkan, pintu kemah pertemuan terletak di timur. Berarti kambing ini akan ditarik di bawah sampai ke jurang jauh ke dasar laut. Dia dihumban. Berarti kita ingat itu lagu, sejauh timur dari barat engkau
melempar dosaku, something like that. Oke, ingat itu lagu, bahwa itu adalah lagu yang menggambarkan kepada kita, karena itu semua adalah gambaran tentang Kristus. Jadi di dalam hari pendamaian, inilah maksud sejauh timur dari barat, berarti kambing Azazel itu dibawa jauh-jauh ke timur dan dihumban sampai dosa dan kesalahanmu ditubir laut sehingga tidak diingat oleh Tuhan. Dan itu semua kita lihat dalam perjanjian baru, bahwa kasih Allah itu adalah setinggi, sedalam, selebar, dan sepanjang. Itu gambaran salib dalam hidup kita. Dan ayat terakhir kita pada hari ini, kita baca setelah kita mengetahui bahwa sejauh timur dari barat, sebagaimana kambing Azazel yang menanggung dosa itu dibawa jauh ke timur, dibuang ke dasar laut, tubir laut, dan dosa itu dijauhkan. Dan ketika benang itu di pintu gerbang berubah menjadi putih, betapa bangsa Israel begitu lega, karena mereka tidak dipertanggungjawabkan lagi, karena dosa dan pelanggaran mereka dipertanggungjawabkan kepada korban Azazel itu tadi yang mati terjunam ke jurang. Dan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, ini adalah ayat terakhir kita, berkata begini, baca di dalam paparan kamu, mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara dan saudari, jemaat JSM yang dikasihi sekalian, inilah apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita. Dan pada hari ini kita melihat bahwa ada firman-firman tertentu di dalam Alkitab ketika kita mengkaji korban-korban dalam perjanjian lama, untuk kita dapat mengidentifikasikan diri kita untuk mengerti apa yang Yesus sudah buat. Bahwa sejauh timur dari barat, bahwa begitulah bangsa Israel melihat bagaimana dosa mereka diadili ketika mereka menyembah Allah di barat, di kemah pertemuan, di mana Allah itu diidentifikasikan berada di ruang Maha Kudus. Korban pendamaian dilakukan di sana, sejauh timur dari barat, dan Azazel dibawa sehingga dia dijatuhkan ke ruang jurang. Begitulah gambaran salib di dalam hidup kita, dan jauh ke dalam tubir laut dosa kita itu dilempar. Jadi semua itu menggambarkan bentuk salib, di mana kesempurnaan itu kita dapatkan di dalam Kristus. Dan pastor berdoa untuk Paskah pada tahun ini, kiranya engkau dan seisi rumahmu akan mendapat pewahyuan yang lebih dalam, bagaimana dosamu bukan saja ya tidak akan dapat disukat sejauh timur dari barat, tapi itu adalah gambaran yang dapat dilihat oleh manusia, supaya engkau mengerti setinggi mana, sedalam mana, selebar mana, dan sepanjang mana kasih Kristus kepadamu. Doa Rasul Paulus pasti berdoa supaya pewahyuan akan Kristus, domba Paskamu yang sempurna, akan melawat pribadimu, akan membasuh pemikiranmu, akan hinggap dan turun mendarat di dalam lubuk hatimu yang terdalam, dan mengerjakan kasih sayang Allah yang melihat, supaya engkau melihat bahwa kekuranganmu, pelanggaranmu, dirimu, apapun yang kurang tentang engkau, semua itu telah dibasuh, semua itu telah dikutuk dan ditamatkan, semua itu telah diganti dengan hidup. Ambil Kristus, pegang Kristus sebagai domba Paskamu, dan lihat masa depanmu yang cemerlang. Lihat bagaimana engkau dipulihkan daripada hidup yang sia-sia. Lihat kesusahan yang, pergumulan yang kau alami sekarang telah ditamatkan. Setuju penamatan itu? Yesus, domba Paskamu yang sempurna. Shalom dan selamat malam JSM. Pastor sangat rindu dengan kamu semua. Mari kita terus bertekun di dalam iman bersama. Sampai jumpa Anda semua next di hari kebangkitan. Haleluya, hari Ahad. Shalom, selamat malam, selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati. In Jesus name, amen.